Bab 062. Sebab tak mau memunculkan kesedihan yang semakin besar juga makin terpuruk karena tidak melakukan apa-apa, Zahwa memilih membantu Lia di bakery miliknya dan saat itulah, ide untuk memperbesar bisnis tiba-tiba saja muncul. Dan begitulah mulainya bagaimana keseharian Zahwa disibukkan dengan mengurus segala tetek bengek seperti renovasi tempat, sambil membuat menu baru yang mana harus dirinya coba berulang-ulang kali agar bisa menciptakan rasa yang pas sampai mengatur keuangan agar bisnis berjalan dengan lancar. Alhasil, pikiran Zahwa teralihkan dan kesedihannya agak memudar seiring berjalannya bermacam-macam kesibukan yang dirinya lakukan. Bak, jodohmu datang. Zahwa yang sedang membentuk cookies red velvet yang menjadi menu baru di bakery sekaligus best seller akhir-akhir ini, menghela napas mendengar teriakan dari luar itu. Beberapa detik kemudian, batang hidung Arga bisa dirinya lihat. Menyengir konyol sambil mengangkat dua kantong besar di tangan yang Zahwa yakin sekali berisi bahan-bahan membuat kue. Kok lama banget sih? Omel Zahwa. Kini tak ada lagu kecanggungan di antara mereka setelah hampir setiap hari bertemu sejak sebulan yang lalu, menjadi partner dalam membangun bakery. Rupa-rupanya Arga itu mahir dalam dunia fotografi dan juga desain, karena dia, Zahwa menjadi jauh lebih mudah untuk mempromosikan bakery yang kini sudah berpindah tangan menjadi kepemilikannya akibat sosial media yang dipegang oleh cowok itu yang seiring berjalannya waktu. Zahwa menjadi tahu bahwa sikapnya ternyata jauh lebih konyol dan tengil dari yang Zahwa duga. Keramahan cowok itu hanya di awal dan sisanya, cowok itu hanyalah remaja super jahil banyak tingkah bagi Zahwa. Namun meski begitu, gara-gara Arga dan juga konten kreatif yang dirinya buat, selalu banyak pelanggan baru yang Zahwa temui setiap hari bahkan sekarang mereka baru saja membeli meja dan kursi agar pengunjung bisa makan di tempat. Zahwa tidak tahu harus bagaimana lagi selain bersyukur akan apa yang dirinya jalankan sekarang. Bisa mendapatkan hasil yang baik meski untuk membangunnya masih tergolong dalam waktu singkat. Masih sering keteteran juga menemukan kesalahan memangnya tapi setidaknya, yang dirinya lakukan sekarang tidak berujung pada kegagalan seperti yang lalu-lalu. Yang penting, seperti yang Wirya inginkan, Zahwa sedang memperbaiki diri. Toko biasanya kita beli bahan-bahan tutup mbak, gue terpaksa beli di toko lain deh, tempatnya lebih jauh makanya lama. Gue tahu Mbak Zahwa melarang karena bakalan susah mengurus laporan keuangannya nanti, tapi kan bahan-bahan kita sudah mulai habis terus juga slow mbak, semua harga gue usahakan sama kayak di toko langganan. Kurang apa lagi gue ini, heh. Gue cek tuh satu-satu harga setiap bahannya agar sama. Yang beda juga sudah gue catat. Tuh. Kurang sempurna apa coba gue ini sebagai calon suami Mbak Zahwa. Ucapan panjang lebar yang diucapkan dengan penuh rasa menggebu-gebu itu membuat Zahwa tak bisa menahan dengusan geli. Jangan ngomong aneh-aneh deh, kamu itu cuma bocah di mata aku. Au, it hurts. Arga berpura-pura meringis sambil menekan dadanya. Sudah deh, jangan banyak tingkah. Di luar gimana? Rame, mbak. Malahan pada ngantri. Semua kursi juga terisi penuh. Siapa coba yang bikin konten sampai VIP? Arga si paling ganteng sekecamatan gitu loh. Arga menepuk-nepuk dadanya sendiri dengan bangga. Kayaknya kita harus memperbesar tempat deh mbak. Tempat di sebelah kan kosong tuh, dibeli saja. Bagaimana kalau dijadikan bakery sekaligus kafe mbak? Wah, bisa jadi tempat tongkrongan anak muda soalnya kan dekat. Dengan kampus juga. Strategis. Jiha tersenyum melihat keantusiasan Arga. Iya, ini sedang diusahakan kok. Doakan saja ya, lagi ideal. Harga? Aku juga sudah memikirkan hal yang sama kok. Aduh, jangankan mendoakan tentang itu, mbak. Berdoa agar kita berjodoh saja gue panjatkan setiap hari. Anjay serepet. Tuh kan. Zahwa tidak bohong bukan kalau kelakuan Arga ini tengilnya tak ada habis-habisnya.
Ngaco aja omongannya. Udah deh, enggak usah melantur. Mending kamu susun bahan di ruang penyimpanan terus bantu aku panggang cookies setelahnya. Arga cengengesan. Siap Mbak Zahwa yang cantiknya enggak ada tandingannya. Serunya lalu ngacir pergi begitu saja meninggalkan Zahwa yang geleng-geleng kepala akan kelakuannya. Cot. Pukul 10 malam, Zahwa baru balik ke panti dengan badan yang terasa pegal di mana-mana. Seharian hampir tidak ada istirahat namun Zahwa merasa puas karena setidaknya hari-hari yang dirinya lewati berjalan dengan produktif sebulan belakangan. Lagi pula, Zahwa merasa lebih baik untuk merasakan kelelahan begini agar setelah membersihkan diri, dirinya langsung bisa tidur dengan mudah, tanpa harus memikirkan berbagai macam hal yang mengganggu pikiran. 30 menit menyegarkan diri di dalam kamar mandi, Zahwa keluar dengan piyama tidur yang sudah ia pakai juga handuk yang melilit kepala. Dia duduk di pinggiran ranjang lalu membuka rak paling bawah nakas samping ranjang yang kuncinya selalu Zahwa bawa kemana-mana untuk memastikan, apa yang ada di dalamnya sama sekali tidak diketahui siapapun. Ketika kunci dirinya putar, rak itu otomatis tanpa penghalang sehingga terbuka ketika dirinya tarik. Napas Zahwa kembali tertahan melihat benda itu yang ada di sana. Masih nyata dan sama seperti 2 minggu yang lampau dirinya menaruh benda itu di sana, jauh tersembunyi di balik buku-buku, menghalaunya untuk diketahui siapapun. Zahwa menggenggamnya erat, seolah-olah hanya itulah tumpuan kekuatannya. Seolah sedang menyalurkan ketegarannya yang dengan putus asa dirinya kumpulkan lalu satukan kembali setelah kemarin-kemarin hancur berserakan. Zahwa. Lalu panggilan itu membekukan tubuh Zahwa dalam sekejap. Memberi rasa kebas di urat sarafnya yang mendadak menegang. Tak perlu menoleh untuk mengetahui datang dari siapa suara berat dengan nada rendah yang khas itu. Tak perlu menghirup udara 2 kali untuk mencium aroma parfum yang menusuk indera penciuman. Zahwa tak memerlukan apapun, karena dia sudah tahu. Hatinya yang tahu betul. Secepat pelukan itu datang di belakang tubuhnya, secepat itu pula Zahwa menyembunyikan apa yang tadi ia genggam menuju ke bawah ranjang. Kembali menyembunyikannya. Ada jeda yang cukup lama bagi Zahwa untuk mencoba mencerna apa yang baru saja sedang terjadi. Saking kaget juga tidak menyangkanya, sel-sel saraf otaknya perlu bekerja lebih keras untuk menyalurkan sinyal-sinyal ke dalam pikiran bahwa apa yang sebulan lebih belakangan ini hanya bisa menjadi bayangan dan juga harapan yang selalu ia impikan untuk terjadi, yang selalu ia tanyakan kiranya kapan mereka selesai berjauhan seperti ini. Adalah sebuah kenyataan, bukan halusinasi yang muncul hanya karena terlalu berharap saja. Sebulan lebih memanglah terlihat seperti waktu yang sangat-sangat singkat namun tidak bagi Zahwa yang setiap harinya hanya selalu menunggu dan menunggu. Jadi, ketika apa yang ia harapkan kemarin-kemarin sudah ada di depan mata, untuk bereaksi saja Zahwa bahkan masih tak mampu. Tubuhnya perlahan dibalikkan dan wajah seseorang yang masih sama seperti yang terakhir kali dirinya ingat terpampang di hadapan, terlalu dekat bahkan deru hangat napasnya saja menerpa lembut wajah Zahwa yang masih menegang. Hei, panggilan berupa bisikan juga elusan pelan di pipinya membuat mata Zahwa mengerjap-ngerjap perlahan, berusaha mengumpulkan puing-puing kesadarannya yang sempat melebur dibawa oleh rasa kaget. I'm here. Lalu lirih kalimat itu segera menyentak Zahwa dengan sempurna, membawa gelombang perasaan yang beberapa hari belakangan sudah berubah agak tenang, kembali ke setelan semula, menjadi ribut dan porak-poranda sekali lagi. Zahwa meremas kemeja hitam yang Wirya pakai, seolah segala macam emosinya hanya bisa berpusat di sana. Kekuatannya hanya bertumpu di sana. Wirya yang paham Zahwa belum bisa untuk bereaksi banyak, langsung menariknya ke dalam pelukan. Menghirup dalam-dalam aroma sampo juga manis yang sama dari tubuh yang jika tidak dirinya temui sedikit lebih lama saja, akan membuat akal sehatnya berada di titik yang terlalu kacau. Meskipun perasaannya bergejolak hebat, Wirya mencoba untuk menahan dan mengendalikan diri, memeluk Zahwa dengan hati-hati agar tidak menyakitinya.
Cukup lama mereka berada di posisi yang sama, seolah tengah memuaskan dahaga yang selama ini membuat hati terasa gersang. Lagi-lagi Wirya yang bertindak untuk menguraikan pelukan mereka, menangkup kedua pipi Zahwa sambil menarik sudut bibir dengan samar. Melihat senyum itu lagi, ada kekuatan tak kasat mata yang ingin mendorong air matanya untuk terjatuh, namun Zahwa mencoba untuk menahannya dengan sekuat tenaga. Semata-mata agar Wirya tahu, dia sudah bisa memulihkan diri. Bahwa Zahwa sudah bisa menerima dan mengikhlaskan, juga menemukan versi terbaik dirinya sendiri. Wajah Wirya maju untuk memberikan kecupan-kecupan ringan di wajah Zahwa mulai dari dahi, dua kelopak matanya, kedua sisi pipinya sampai yang terakhir, bibirnya. Ciuman seringan kapas yang tak demikian efeknya. Enggak mau ngomong. Mas sudah di sini loh. Zahwa menahan napas ketika Wirya menyebut dirinya sendiri dengan panggilan yang selama ini Zahwa berikan kepadanya. Perut Zahwa langsung terasa geli, seolah ada ratusan kepak sayap kupu-kupu yang sedang menari di sana. Enggak tahu. Zahwa mengeluarkan suara mencicit dengan raut wajah cemberut sambil memukul pelan dada Wirya. Lidahnya masih terlalu keluh dan yang dia inginkan sekarang hanyalah mendekap tubuh pria di hadapannya sekali lagi agar bisa memastikan dengan sempurna bahwa sekarang bukanlah mimpi kurang ajar. Yang acap kali datang saking terlalu seringnya memikirkan Wirya. Maka, begitulah yang Zahwa lakukan sekarang, mendekap terlebih dahulu tubuh Wirya tanpa lagi merasa canggung ataupun sungkan. Bersandar sepenuhnya di dada bidang yang terlalu hangat itu. Yang tentu saja, diterima Wirya dengan senang hati. Membalas mendekap lebih erat sambil mengelus kepala Zahwa. Kebiasaannya yang masih tak berubah. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Zahwa, rasanya sungguh tidak terdefinisikan. Pelukan yang masih sama hangatnya namun jauh berbeda rasanya. Sebab yang sekarang, rasanya sudah benar. Zahwa tak perlu lagi merasa takut ataupun dihalang-halangi perasaan bersalah. Sebab Wirya sekarang, tak lagi terikat apapun. Boleh gak pelukannya dilanjutkan nanti? Aku belum menyapa bunda kamu. Langsung main menyelonong masuk begitu saja tadi. Zahwa dengan berat hati menguraikan pelukan, wajahnya masih saja cemberut dengan bibir yang sudah melengkung ke bawah. Jahat banget, kenapa enggak bilang kalau mau kesini? Terlebih, kenapa sekalipun enggak pernah menghubungi aku? Wirya hanya tersenyum tipis, menyembunyikan banyak sekali hal yang sudah dirinya tutupi belakangan ini. Nanti saja, Wirya membatin di dalam hati. Mereka baru bertemu dan Wirya masih sangat tidak ingin menyinggung apapun yang bisa merusak apapun kebahagiaan yang tengah mereka rasakan sekarang. Masa enggak menduga? Kan lusa pernikahan sahabatmu itu. Karena kamu pasti datang, aku pikir, biar aku jemput saja. Ya mana kepikiran. Dihubungi saja enggak bisa, nomornya enggak pernah aktif. Sengaja banget ya ganti nomor. Zahwa masih saja menggerutu, melampiaskan segala kejengkelan yang kemarin-kemarin terpendam. Dan memberikan rasa sesak. Wirya mengulum senyum. Kalau membaca semua pesan atau mengangkat teleponmu, aku pasti nekat bakalan kesini. Dan masalahku tidak akan bisa terselesaikan dengan cepat. You're my weakness, Zahwa. Seharusnya kamu tahu sendiri yang satu itu. Namanya yang keluar dari mulut Wirya makin melengkungkan bibir Zahwa ke bawah. Sedih tapi senang, senang tapi juga masih rindu biarpun Wirya sudah ada di hadapannya sekarang. Terlalu campur aduk, Zahwa tidak mampu menjelaskannya dengan benar. Kenapa lagi? Seperti kebiasaannya yang tidak habis pikir dengan kelakuan Zahwa, Wirya menyentil dahi perempuan itu pelan. Ya sudah, puas-puaskan saja dulu marah-marahnya baru setelahnya aku menyapa bunda kamu, sahutnya bersabar. Astaga, ya mana bisa Zahwa marah jika pria yang dihadapinya saja berperilaku sepengertian dan sedewasa ini. Yang ada, hati Zahwa sudah menjadi lemah sendiri. Tidak bisa untuk memaksakan diri agar tetap marah ataupun merajuk.
Sekarang Zahwa tengah dikuasai sisi Klinggi di dalam dirinya, membuat otaknya tak berperan utama dalam segala tindak tanduk apapun yang dirinya lakukan sekarang. Seperti mencium pipi Wirya secara kilat misalnya, lalu kembali memeluk kedua sisi pinggang pria itu lalu merengkuhnya hingga ke punggung. Tangan Zahwa tidak bisa saling bertemu tentu saja karena bahu Wirya yang begitu bidang. Melihat apa yang dilakukan perempuan yang begitu nyaman bersandar di dadanya ini, Wirya hanya bisa tersenyum. Kini, membiarkan selama apapun yang Zahwa inginkan untuk memeluknya tanpa lagi memprotes apapun. Mas Wirya ngapain aja kemarin-kemarin? Gak ada, kerja aja, jawab Wirya yang sedang memainkan helaian rambut Zahwa itu. Menikmati momen di antara mereka, seharian tadi Wirya masih bekerja, bahkan juga ketika di dalam perjalanan, dia belum ada waktu untuk beristirahat, tapi ajaib sekali rasanya segala rasa lelah itu langsung menguap ketika Zahwa berada di dalam rengkuhannya begini. Katanya kamu mengelola bakery punya Bunda Lia ya? Kok tahu? Suara terkejut Zahwa teredam di dada Wirya. Kamu menjadikan Dion sebagai informan, dan Bunda Lia berperan sebagai orang yang sama untuk aku. Zahwa terkesiap. Curang banget. Berarti selama ini Mas Wirya berhubungan dengan Bunda dong. Kekehan pelan Wirya sudah berhasil membuat Zahwa terhenyak tak percaya. Di saat dia uring-uringan menunggu kabar dari Wirya, bundanya malahan diam-diam bertukar informasi tentangnya dengan pria itu. Sungguh luar biasa sekali. Bak Zahwa, itu cowoknya bisa kali dibawa keluar dulu. Sudah malam loh ini. Celetukan di luar juga ketukan di pintu kamarnya membuat Zahwa cepat-cepat melepaskan kembali pelukan mereka. Astaga! Zahwa sampai lupa mereka masih ada di panti. Si Arga yaitu. Sampai Arga saja Mas Wirya tahu. Tanya Zahwa terperangah. Yang Mas Wirya tanyakan ke Bunda apa saja, coba? Ya memang apa saja, semuanya, jawab Wirya tersenyum jengkel. Anak itu, awas saja ya, geramnya tiba-tiba merasa sebal. Mas. Bang. Ah bodo amat siapalah itu. Abang yang di dalam, keluar bang, sudah malam bang. Suara di luar kembali terdengar dan sebal di wajah Wirya makin jelas tercetak. Sudah ya, kita lanjut mengobrol besok saja sekalian menyapa bunda kamu. Ini sudah terlalu larut. Bangun lebih pagi ya. Kita harus berangkat pagi karena harus banyak yang kamu persiapkan. Enggak usah cemberut, beberapa jam lagi saja kok. Zahwa akhirnya memilih mengangguk dengan berat hati, membiarkan kepalanya diusap oleh Wirya lalu pria itu beranjak keluar setelah sebelumnya melambaikan tangan dengan alis yang terangkat juga senyum yang terkulum. Kurang ajar sekali tampannya. Cot. Seperti kata Wirya, atau mungkin karena memang Zahwa terlalu bersemangat saja, dirinya bangun jauh lebih pagi dari yang biasanya bahkan saja baru bisa tidur beberapa jam karena gelisah menunggu-nunggu kapan malam berganti pagi. Rela menahan dingin untuk mandi dan ketika keluar-keluar, dirinya sudah bisa melihat Wirya yang duduk di teras, mengobrol dan tampak akrab dengan Lia bahkan mereka saja berbincang sambil meminum teh padahal matahari di langit saja masih belum muncul. Zahwa mengulum bibir menahan senyum melihat pemandangan itu. Siapa yang tidak senang coba melihat pemandangan yang menghangatkan hati itu. Hili, pagi-pagi sudah senyum-senyum saja. Komentar yang terdengar begitu julid itu barulah yang menjadi alasan Zahwa untuk mengalihkan pandangan. Hili, pagi-pagi sudah masam aja mukanya, jawab Zahwa meniru gaya bicara Arga. Aku pikir Mbak Zahwa halu doang waktu bilang punya pacar. Ternyata beneran. Mana kelihatan kayak pria mapan yang siap menikahi lagi, langsung insecure gue Mbak. Apalah gue ini yang lagi pusing-pusing dengan skripsi. Belum siap menafkahi Mbak Zahwa, malahan sekarang lomba yang menggaji gue, keluh cowok itu dengan wajah nelangsa. Zahwa mendengus geli. Ya siapa suruh enggak percaya. Aku pergi ya hari ini, bantu bunda jaga bakery.
Follow up terus dengan aku kalau ada apa-apa. Gue lagi patah hati lo ini, Mbak. Lo malahan ngomong bisnis aja pagi-pagi. Enggak ada perhatiannya bener. Ngomongnya aneh-aneh mulu, astaga. Kamu itu sudah aku anggap kayak adik sendiri, Arga. Kayak anak-anak yang lain. Au, nyut-nyutan langsung dada gue. Arga menekan dadanya dengan ekspresi kesakitan yang begitu berlebihan. Cinta bertepuk sebelah tangan ini sungguh menyedihkan, Mbak. Kamu sungguh terlalu kepada diri. Ini. Zahwa tergelak. Apaan deh dangdut banget. Geli. Berulah apa lagi kamu Arga?